Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa ma ba'du. Kita mulai pelajaran tentang sejarah Nabi ya, dari kelahiran hingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kita sudah jelaskan tentang latar belakang atau letak strategi dunia Arab dan suku-sukunya. Di antaranya posisi bangsa Arab, kaum-kaum Arab, kemudian yang berikutnya, bab berikutnya lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab. Di antaranya pemerintahan di Yaman, pemerintahan di wilayah Hijaz, ya, maksud saya pemerintahan di wilayah Hirah, pemerintahan di wilayah Syam, kemudian pemerintahan di wilayah Hijaz, pemerintahan di seluruh negeri Arab, serta kondisi politik di negeri Arab. Kemudian bab berikutnya yang sudah kita terangkan juga, keyakinan dan kepercayaan bangsa-bangsa Arab. Ya. Kemudian kondisi kehidupan religius mereka. Ya, gitu. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Ya. Di antaranya kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi moral, ya. Di antaranya seperti itu, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah membahas kondisi politik di Jazirah Arab dan agama-agamanya, kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, dan yang lainnya. Berikut ini adalah uraiannya sebagai berikut. Kondisi sosial. Di kalangan bangsa Arab terdapat lapisan masyarakat yang beragam dengan kondisi yang berbeda-beda. Hubungan seseorang, ya, seorang laki-laki dengan seorang atau dengan istrinya di lapisan kaum bangsawan demikian mengalami kemajuan. Seorang istri mempunyai porsi yang sangat besar dalam kebebasan berkehendak dan mengambil kebijakan. Ya. Jadi kondisi sosial mereka di zaman jahiliyah waktu itu, ya. Wanita selalu dihormati dan dijaga, yang sebelumnya ditindas, ya, artinya direndahkan, ya. Tidak jarang pedang harus terhunus dan darah tertumpah karenanya. Seorang laki-laki yang ingin dipuji di mata orang Arab karena dia memiliki kedudukan tinggi berupa kemurahan hati dan keberanian, maka kebanyakan waktunya hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Seorang wanita dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian jika dia suka. Namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Walaupun demikian, tanpa dapat disangka lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan pengambil keputusan.
Hubungan antara laki-laki dan wanita melalui proses akad nikah adalah di bawah pengawasan para wali wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa seizin mereka. Saudaraku dirahmati Allah, demikianlah kondisi kaum bangsawan. Sementara pada lapisan masyarakat lainnya terdapat jenis lain dari percampuran antara laki-laki dan wanita. Di sini tidak kami dapatkan ungkapan yang lebih dapat atau lebih tepat untuk hal itu daripada seperti pelacuran, pergaulan bebas, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Nah, itu wanita-wanita kelas bawah ya pada zaman jahiliyah. Ya. Jadi sangat kacau. Ya. Jadi kalau ada sekarang di zaman sekarang ini seperti itu, ya itu kita kembali lagi ke jahil, bahkan sekarang lebih parah ya. Nggak punya malu, nggak ada malu-malu lagi ya. Bahkan bangga wanita-wanita sekarang dengan melacur ya. Saudaraku yang rahmati Allah, Imam Al-Bukhari dan periwayat hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Ya. Yang pertama, pernikahan ala sekarang. Nah, sekarang ini yang kita lakukan pada saat ini ya. Caranya seorang laki-laki datang kepada wali laki-laki untuk melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya, lalu dia menentukan maharnya, kemudian menikahkannya. Jadi walinya yang menentukan maharnya ya. Berapa gitu kan. Zaman sekarang juga seperti itu ya. Di zaman jahiliyah juga seperti itu dulunya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, manakala ia sudah suci dari haidnya, panggillah kepada si fulan dan bersegamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya ini diasingkan oleh suaminya dan tidak disentuh selamanya hingga kelihatan tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Nah, zaman jahiliyah edan ya. Jadi sudah digaulin, diasingkan, dilihat hamil apa kagak gitu kan. Dan bila telah kelihatan tanda-tanda kehamilannya, maka terserah suaminya. Jika masih berselera kepadanya, maka dia menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanya lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istibdo. Pernikahan al-istibdo artinya dia gaulin, kemudian dia asingkan, ya, dia lihat hamil atau enggak. Kalau hamil boleh dia teruskan, atau dia enggak teruskan, tinggalkan gitu. Itu pernikahan zaman jahiliyah ya, dan itu tidak boleh sekarang ya. Yang ketiga, kelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 orang berkumpul ya, kemudian mendatangi wanita ya, dan masing-masing menggaulinya. Nauzubillah ya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan serta telah berlalu beberapa malam dari kelahiran, dia mengutus seorang kepada mereka, maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul di sisinya. Lalu si wanita tersebut menentukan ya kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan dan aku sekarang telah melahirkan. Ya, dia ini adalah anakmu, wahai fulan. Dia menyebutkan nama laki-laki tersebut. Jadi yang menentukan ya perempuan itu ya. Dia ini adalah anakmu. Ya. Tergantung perempuan itu sukanya dengan siapa ya gitu. Maka anak tersebut mengambil nasab orang yang dia senangin tadi ya, orang perempuan yang dia senang tadi, dari 10 orang yang menggauli dia ya, nauzubillah. Itu yang ketiga.
ya. Dan laki itu tidak bisa menolak gitu. Yang keempat, laki-laki dalam jumlah banyak yang mendatangi seorang wanita sementara dia tidak menolak siapapun yang mendatanginya tersebut. Mereka ini adalah para pelacur. Nauzubillah. Yang mereka lakukan adalah menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka yang menjadi simbol. Siapa saja yang menginginkan mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul kepadanya. Lalu mengundang para ahli pelacak jejak. Mengundang ahli pelacak jejak ya. Terus sekarang memeriksa gennya ya. Memeriksa. Namanya Al-Qafah. Itu ya, pelacak jejak itu Al-Qafah namanya. Kemudian mereka menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka pandang cocok. Lantas orang ini mengakuinya dan dipanggillah dia sebagai anak. Dalam hal ini si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Sama dengan yang ketiga tadi ya. Tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian menghapus semua pernikahan kaum jahiliyah tersebut, kecuali pernikahan ala sekarang, ala yang nomor 1 tadi ya. Jadi yang senang dengan wanita tersebut datang kepada walinya dan meminta melamar, kemudian walinya menentukan maharnya berapa gitu. Sekarang pun seperti itu ya. Tapi sekarang melalui apa namanya, pacaran ya. Masalah harusnya ta'aruf ya. Mereka suka mengadakan pertemuan-pertemuan antara kaum laki-laki dan wanita yang diadakan di bawah kilauan mata pedang dan hulu-hulu tombak. Juga menentang dalam perang antar suku, dapat menyandera wanita-wanita dari suku yang kalah. Lalu berbuat sesukanya terhadap mereka. Akan tetapi anak-anak yang lahir dari ibu seperti ini akan mendapatkan aib sepanjang hidup mereka. Nauzubillah ya. Itu di masa-masa jahiliyah ya. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, kaum jahiliyah juga dikenal suka beristri banyak. Gitu ya. Kaum jahiliyah itu senang banyak istri ya, atau poligami ya. Tanpa batas tertentu. Mereka mengawini 2 bersaudara sekaligus. Zaman jahiliyah dulu, adik kakak boleh dinikahi. Oh, sekarang tidak boleh setelah Islam datang ya. Haram, ya kan? Terkecuali kalau saudaranya tersebut sudah meninggal ya. Kemudian dia ngambil saudaranya yang lain boleh. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau ditinggal. Berkenaan dengan hal ini, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. An-Nisa ya. Terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudaramu atau saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, ya. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu, ya, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu dan menghimpunkan dalam perkawinan,
dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada dalam surat An-Nisa ya, ayat 22 sampai 23. Jadi kalau kita nggak boleh menikahi ibu tiri kita ya. Tapi kalau belum digaulin ternyata udah dicerai masih boleh, ya kan. Tapi kalau sudah digauli tidak boleh semua, seperti yang saya sebutkan tadi banyak sekali ya. Itu. Karena firman ini turun setelah ada zaman jahiliyah itu mengawini sekaligus dua saudara, bapaknya, ya kan, udah mati misalnya ibunya dikawinin, ada itu. Tapi kalau belum dikawin oleh bapaknya ya boleh gitu, ya kan, asal belum dikawin dan sudah dicerai. Saudaraku yang dirahmati Allah, hak mentalak merupakan wewenang kaum laki-laki dan tidak terbatas pada jumlah tertentu. Dan ini berlaku juga dalam syariat Islam ya, walaupun pada zaman jahiliyah sudah diberlakukan. Ya, hadisnya riwayat Abu Daud. Ya. Bab naksul murajaah. Gitu ya. Saudara yang dirahmati Allah, perbuatan zina sudah marak pada setiap lapisan masyarakat. Kita tidak dapat mengkhususkannya kepada satu lapisan tanpa melibatkan lapisan yang lainnya, atau satu kelompok tanpa melibatkan kelompok yang lainnya. Hanya saja masih ada kelompok laki-laki dan wanita yang keagungan jiwanya menolak keterjerumusan dalam perbuatan nista tersebut ya. Wanita-wanita merdeka, kondisinya lebih baik ketimbang kondisi para budak wanita. Mereka, budak wanita, mengalami nasib yang amat buruk. Tampaknya mayoritas kaum jahiliyah tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan nista semacam itu sebagai suatu aib bagi mereka. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Su'aibah atau Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, seorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," tentunya ya, "sesungguhnya si fulan adalah anakku. Aku telah berzina dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada klaim nasab dalam Islam. Tradisi jahiliyah telah berlalu. Seorang anak hanya dinisbatkan kepada ayahnya jika ia hasil pernikahan yang sah. Sedangkan perzinahan hanya menuai kekecewaan dan tidak berhak atas anak tersebut." Nah, tidak berhak laki-laki itu atas anak oleh hasil perzinahan. Makanya dinisbatkan kepada ibunya ya, itu. Begitu juga dalam hal ini terdapat kisah yang amat terkenal mengenai perseteruan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ad bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita milik Zam'ah yang bernama Abdurrahman bin Zam'ah. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di kitab Sahih Al-Bukhari ya beserta syaratnya. Di Fathul Bari bab 4 halaman 342 dan dari kitab lainnya ya, banyak ya. Sedangkan hubungan antara seorang bapak dengan anak-anaknya amat berbeda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait-bait tentang hal tersebut ya. Baitnya atau syairnya atau baitnya ya, "Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami bagai buah hati berjalan melenggang di atas bumi." Nah, gitu ya. Maksudnya apa nggak ngerti saya. Di antara mereka ada pula yang mengubur hidup-hidup
anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Demikian juga membunuh anak-anak lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Kemudian Allah ya di zaman dahulu, zaman jahiliyah, mereka membunuh anak-anak perempuan ya karena takut miskin, takut nggak bisa ngasih makan, takut malu. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 151 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Artinya kemiskinan ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Ya. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi yang beri rezeki itu bukan manusia, Allah yang beri rezeki, bukan bapaknya ya. Bukan emaknya, yang beri rezeki Allah. Jangan takut dengan kemiskinan ya. Tuh, ini surat Al-An'am ayat 91. Dan kemudian dalil yang berikutnya adalah surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza bussira ahaduhum bil ansa zalla wajhuhu maswaddan wa huwa kazim yatawarra minal qaumi min su'i ma bussira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya. Artinya, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, ya, hitamlah, merah padamlah mukanya, ya kan? Malu karena malu. Dan dia sangat marah jika menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Nah, ya kan? Orang Allah melarang gitu. Kemudian dalil yang lain dalam surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladukum khasyata imlaq nahnu narzukukum wa iyyakum. Hampir mirip dengan surat Al-An'am ayat 51 ya. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin ya. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Ya. Al-Isra ayat 31. Kemudian dalil yang lain juga dalam surat At-Takwir ya, ayat ke-8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Nanti ditanya, "Kenapa kau kubur hidup-hidup anak perempuanmu?" Harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Akan tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas merupakan bagian dari moral yang sudah menyebar dan marak terjadi. Sebab mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki guna membentengi diri mereka dari serangan musuh. Sedangkan hubungan seorang laki-laki dengan pacarnya atau dengan saudara anak-anaknya, ya, paman dan kerabatnya, demikian rapat dan kuat. Hidup dan mati mereka siap dikorbankan demi fanatisme terhadap suku. Semangat bersatu telah terbiasa dijalankan antar sesama suku dan diperkokoh lagi dengan adanya fanatisme tersebut. Bahkan pilar sistem kemasyarakatan adalah fanatisme ras dan rahim. Artinya hubungan ikatan ya kekerabatan mereka. Mereka hidup di atas pepatah yang berbunyi, tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Nah, itu pepatah mereka ya.
dalam maknanya yang hakiki alias bukan makna yang telah direvisi oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim dengan maksud mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antara suku dan masih memiliki hubungan satu garis bapak ke atas. Jadi masih saudara, perang saudara ya. Sebagaimana yang kita lihat terjadi antara suku Aus dan Khazraj ya. Abs dan Zubzan, Bakar dan Taghlib ya, dan banyak lain-lainnya ya. Adapun hubungan antara suku yang berbeda benar-benar tercerai-berai. Mereka menggunakan kekuatan yang ada untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja terkadang rasa sungkan serta takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan yang terpadu antara ajaran agama dan khurafat sedikit mengurangi tajam dan dahsyatnya perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalis persekutuan antara afiliasi malah menyebabkan bersatunya antar suku yang berbeda. Dengan fanatisme bisa saja bersatu ya. Al-Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang diharamkan berperang menjadi rahmat dan penolong bagi kehidupan mereka dan kebutuhan hidup mereka. Ada 4 bulan yang tidak boleh berperang ya. Bulan-bulan yang suci, bulan haram ya. Singkat kata, kondisi sosial mereka berada dalam sangkar kelemahan dan kebutaan, kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana, sementara kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang ternak. Alhamdulillah ya. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antara umat sangat lemah, sementara pemerintahan yang ada perhatian utama hanya untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat ya, atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Jadi rakyat hanya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri ya, kepentingan pemerintah. Itu kepentingan lain nggak masa bodoh ya, jual beli, siksa, gitu. Rusak ya. Itulah kondisi sosial mereka. Sekarang poin berikutnya adalah kondisi ekonomi. Ya. Kondisi sosial di atas berimbas kepada kondisi ekonomi tentunya. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Ya. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup. Roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian merata. Akan tetapi hal itu semua lenyap dari Jazirah Arab, kecuali pada Al-Ashhurul Haram atau ya Ashhurul Haram. Artinya 4 bulan yang tidak boleh berperang itu ya. Dalam bulan-bulan ini pasar-pasar Arab terkenal seperti pasar Ukas, Zilmajaz, Majinnah, dan lainnya beroperasi. Sedangkan dalam kegiatan industri mereka termasuk bangsa yang amat jauh untuk sampai ke arah itu. Ya, jadi industri mereka nggak ada ya. Yang ada adalah perdagangan. Sebagian besar hasil perindustrian bangsa Arab hanyalah pada seni tenunan, ya, sama kulit binatang dan lainnya. Kegiatan ini pun hanya ada pada masyarakat Yaman, ya, bukan Arab ya. Irah dan pinggiran negeri Syam. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang benar di kawasan domestik Jazirah terdapat semisal aktivitas bercocok tanam, membajak sawah, dan berternak kambing,
sapi, atau onta. Semua kaum wanita bekerja sebagai pemintal, namun harta benda tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sarana peperangan, kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan para penyelimut masyarakat, ya. Insyaallah. Itulah ya kondisi ekonomi. Kemudian kondisi moral, kita tidak dapat memungkiri bahwa pada sisi masyarakat jahiliyah terdapat kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh hati nurani. Namun demikian mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja, juga membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak mereka tersebut adalah sebagai berikut. Mereka orang yang murah hati. Mereka berlomba-lomba memiliki sifat ini dan berbangga dengannya setelah dari bait-bait syair mereka tuangkan untuk menyebut sifat ini, ya, baik dalam rangka memuji diri sendiri maupun memuji orang lain. Ya, mereka sangat murah hati ya, bahasa Arab itu. Sampai sekarang ya. Mereka kalau ada orang haji dikasih makan segala macam. Seorang terkadang-kadang ya kedatangan tamu di saat pertempuran udara demikian dingin, misalnya perut merintih kelaparan, dan di saat itu pula ia tidak memiliki harta apa-apa selain onta betina yang satu-satunya menjadi gantungan hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi karena terobsesi oleh getaran kemurahan hati membuatnya bergegas untuk menyuguhkan sesuatu. Karenanya dia lantas menyembelih satu-satunya onta miliknya untuk tamunya tersebut. Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut menjadikan mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang demikian besar. Ya, saking baiknya, saking murah hatinya ya. Padahal harta satu-satunya untuk hidup dia. Begitu ada tamu dia sembelih ya untuk disediakan kepada tamu. Ada nggak tuh zaman sekarang seperti itu ya? Nggak punya duit misalnya ya, ada tamu, udah utang deh gitu, berani nggak? Gitu. Berani kali ya. Saudara yang dirahmati Allah, selain mereka juga rela menanggung denda yang demikian besar ya, dan beban-beban yang dahsyat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan melayangnya jiwa, mereka berbangga atas hal tersebut dan menyombongkan diri di hadapan orang lain, baik para tokoh maupun para pemuka ya. Bangga, sombong ya dengan dia berbuat kebaikan, harusnya nggak perlu ya, tapi itulah ya kondisi sosial ekonomi masyarakat di zaman jahiliyah. Sebagai implikasi dari sifat tersebut, mereka membanggakan diri dengan kebiasaan minum minuman keras ya, minum arak umpamanya. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minum-minuman itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut, dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang suka berfoya-foya. Dan lantaran itu pula mereka menamakan pohon anggur dengan al-karam atau kemurahan hati ya, karena anggur itu bisa dibikin jadi minuman keras ya gitu. Setelah diawetkan atau dibeli lagi ya. Sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu mereka namakan bintul karam atau putri kemurahan hati. Artinya, jika Anda membuka lembaran-lembaran
diwan atau koleksi-koleksi syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertajuk Al-Madih wal Fakhr. Artinya puji-pujian ya dan kebanggaan diri. Dalam hal ini antara lain Saddad Al-Absi menguraikan bait-bait syair dalam muamalahnya ya. Sebagai berikut ya. Sungguh aku telah menenggak arak di tempat mulia. Sesudah wanita-wanita penghibur ditelantarkan dengan botol kuning di atas nampan dan terangkai bunga dalam genggaman tangan dingin. Saat aku menenggak, sungguh aku habiskan seluruh hartaku. Namun begitu kehormatanku masih sadarkan ya. Kalau aku tersadarkan, tak akan lengah menyongsong panggilan sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Nah, itu ya syairnya pemabuk. Tapi sekarang masih ada. Tapi itu haram ya. Pengaruh lainnya dari sifat al-karam adalah menjadikan mereka sibuk dengan bermain judi, di mana mereka menganggap hal itu sebagai salah satu sarana menuju sifat tersebut. Karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut, mereka membelanjakan makanan untuk fakir miskin, atau bisa juga diambil dari sisa saham yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, Anda mendapatkan Al-Quran tidak mengingkari manfaat dari arak dan judi itu. Akan tetapi yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, itu. Memang Al-Quran tidak menafikan, tapi manfaatnya ya lebih sedikit dibandingkan mudorotnya. Kalau manfaatnya sedikit, mudaratnya lebih banyak, lebih baik tinggalkan. Nah, setelah turun ayat yang tegas bahwa itu haram, maka semua para sahabat buang ya. Sampai di dalam riwayat itu Madinah itu banjir dengan arak. Sahabat seperti itu ya, kalau datang wahyu yang melarang minuman, langsung dibuang walaupun suka. Ya, nggak ada istilah minum dulu dikit, mabuk dulu, nggak ada, langsung dia buang. Begitu turun wahyu tentang hijab, langsung mereka berhijab semua, sampai hordeng-hordeng dirobek buat menutup auratnya. Jadi nggak nunggu entar, nanti lah beli dulu, ini dulu belum siap lah, bagaimana, nggak ada. Itu mereka kaum wanitanya, langsung dia ambil hordeng, dia tutup auratnya. Sama dengan Hammer tadi. Padahal Hammer berderum-derum di rumah sahabat itu. Begitu turun ayat bahwa minum Hammer itu haram, buang semua. Bahkan banjir ya dengan arak di jalanan-jalanan itu karena dibuang oleh para sahabat. Luar biasa sahabat itu. Patuhnya dengan Nabi, sayangnya dengan Nabi, takutnya dengan Nabi, melebihi sayangnya pada dirinya sendiri. Beda dengan kita. Kita dapat nasihat, ntar dulu, tar nembak melulu, ya kan? Bahkan banyak menyelisihinya, bahkan mencari-cari dalil atau dalih sebenarnya, mencari-cari dalih, menyocok-nyocokkan, oh boleh kok begini, ini namanya bid'ah hasanah. Masyaallah gitu ya. Kita berlindung kepada Allah ya, agar selalu kita mengikuti apa yang Nabi perintahkan ya. Sunnah-sunnah beliau ya. Kalau kita menyayangi beliau sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan beliau dengan mempelajari sunnah-sunnahnya dan mengamalkannya, bukan menyelisihinya ya. Kalau kita menyelisihinya, kita nggak akan mendapatkan telaga Rasulullah, yang mana setiap orang minum tidak akan haus selama-lamanya.
gitu ya. Terus sekali kita bertobat ya, bertobat. Tapi orang melakukan bid'ah itu biasanya nggak sulit tuh bertobat. Kenapa sulit? Karena dia merasa benar. Dibilang hasanah itu benar, kebaikan. Sulit untuk tobat gitu. Padahal hadis Nabi aja yang banyak tidak diamalkan. Contoh misalnya, habis wudhu sholat. Setiap kita wudhu sholat sunat wudhu. Kita lakukan nggak? Enggak. Gitu. Kalau rawatib, banyak itu. Kalau duha misalnya, 2 rakaat aja itu sudah bisa bersedekah untuk seluruh anggota tubuh kita ya, 360 anggota tubuh kita. Bayangin, kalau kita suruh bersedekah dengan satu anggota tubuh aja nggak bakalan mampu. Ini dengan sholat 2 rakaat, sholat duha, kita bisa bersedekah seluruh anggota tubuh 360 anggota tubuh kita itu dengan sedekah dengan sholat 2 rakaat itu bersedekah. Ya kan? Minimal. Ya. Kemudian ditingkatkan menjadi 4 rakaat ya. 6 rakaat, 8 rakaat. Misalnya maksimal 12 rakaat. Ada yang mengatakan itu dhaif ya 12 rakaat ya. Wallahu a'lam, apa-apa kita lakukan. Karena banyak jalur ya gitu. Tapi minimal 2 ya. Itu baru sedekah ya untuk tubuh kita. 360 anggota tubuh kita. Coba kalau suruh sedekah 1 aja untuk tubuh kita. Misalnya untuk mulut 1 juta nggak mampu kita. Untuk hidung, untuk napas, untuk mata, untuk kuping, telinga, segala macam ya. Nggak mampu kita. Itu dengan puasa 2 rakaat. Kemudian ya ditambahlah 2 rakaat lagi. Tapi kalau sudah terbiasa tambah terus sampai 8 rakaat bahkan 12 rakaat. Karena kalau langsung 12 rakaat berat. Nanti sholat 12 rakaat hari ini, besok nggak sholat, capek. Gitu. Begitu juga tahajud. Ya, atau witir. Atau sholat malam. Ya. Atau kalau di bulan puasa dikenal dengan sholat tarawih. Itu sama-sama sholat malam namanya. Atau sholat tahajud dilakukan setelah kita tidur. Atau sholat witir, itu termasuk sholat malam juga. Yang ganjil-ganjil. 1 rakaat, 3, 5, 7, 9, 11. Ya kan? Gitu. Itu banyak. Belum kita baca Quran. Belum lagi kita menghafal. Dari itu aja waktu kita nggak bakalan cukup 24 jam. Belum mencari nafkah. Belum bermuamalah kepada istri dan anak-anak, serta tetangga. Banyak hadis-hadis, malah kita menyelisihi yang enggak. Gitu mau puasa nisfu Sa'ban, sholat yang enggak jelas. Enggak sesuai dengan sholatnya Nabi. Ruku baca apa? Sujud bacanya gimana? Ya kan? Zikir 1000 kali. Apa itu? Ya kan? Siap datang ke masjid, sujud syukur. Ya kan? Kalau ditanya apa tuh sujud syukur? Kenapa sujud syukur? Ya karena kita bisa sholat di masjid. Wah, ilaha illallah. Orang sujud syukur itu ya, kalau kita mendapatkan suatu kemaslahatan atau kebaikan atau kenikmatan yang tak terduga atau yang luar biasa. Ya, misalnya kita terhindar dari mara bahaya, sujud syukurlah kita. Dan sujud syukur di mana aja, nggak perlu di masjid. Yang utama tuh ya ada wudhu gitu loh. Tapi kalau nggak ada wudhu ya nggak apa-apa. Nah, kita sujud syukur. Misalnya mendapat berita kelahiran cucu, kelahiran anak, kesembuhan penyakit, ya kan, terhindar dari kecelakaan, itu baru sujud syukur. Gitu. Kalau tanda kita syukur itu, ya nggak perlu sujud syukur. Kita sudah melakukan sholat 5 waktu di masjid aja, itu sudah tanda kita bersyukur kepada Allah. Bersedekah kepada fakir miskin atau kepada siapapun, ya itu sudah tanda syukur kita diberi rezeki kepada Allah.
Gitu. Ya, membaca Al-Qur'an, mengamalkan hal-hal hadis-hadis Nabi yang sahih itu tanda-tanda syukur. Ya, bukan setiap ke masjid syukur. Bahkan berdalil dengan itu Bilal setiap duduk dia sholat, sehingga tumpahnya terdengar di di surga. Tuh, Nabi nggak tahu katanya. Jadi dia menuduh Bilal bikin-bikin syariat. Tidaklah. Katakanlah benar si Bilal radhiyallahu anhu mau bikin-bikin syariat. Tapi kan ada Nabi yang membenarkannya. Nah, itu disebut dengan takrir. Katakanlah yang benar seperti itu ya. Nah, kalau kita melakukan satu hal-hal yang nggak ada contohnya, siapa yang membenarkan kita? Ustadz, ulama, siapa? Gitu. Itu seandainya pun benar ya. Tapi Nabi sini sudah mengisyaratkan, setiap kalian wudhu, sholatlah 2 rakaat. Sudah ada. Gitu loh. Bukan Bilal itu membuat-buat, tidak. Tidak ada sahabat itu membuat-buat syariat sendiri. Gitu loh. Tidak ada amalan para sahabat itu tanpa ada contoh dari Nabi, nggak ada. Kita aja yang dablek. Dikasih tahu, dia bilang amalku, amalmu katanya gitu kan. Gak usah ngurusin gue dah, katanya kan gitu. Aneh memang. Tapi ya sudah, yang penting hujah udah sampai ke dia. Masalah dia mau ikut itu atau enggak silahkan. Karena Nabi juga diperintahkan seperti itu. Sampaikan kepada umat. Masalah hidayah itu aku yang menentukan, kata Allah. Sampai Nabi sendiri nggak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Disuruh bersahadat sampai dia meninggal, nggak bisa. Abu Thalib itu kan pamannya. Sampai dia wafat. Akhirnya dia wafat dalam keadaan kafir. Padahal kalau dia bersahadat, Nabi akan membantu dia. Karena dia banyak sekali menolong Nabi. Ya, melindungi Nabi. Nabi sedih. Karena pamannya tidak bisa dia tolong. Di padang mahsyar lah, nggak bisa dia tolong, sedih dia. Makanya kata Nabi, neraka yang paling ringan adalah neraka orang yang telapak kakinya atau jempolnya ya kena api neraka. Itu neraka paling ringan tuh. Jempolnya kena api neraka sehingga otaknya hangus, melepuh. Itu yang paling ringan neraka. Ini adalah nerakanya Abu Thalib katanya. Neraka paling ringan. Karena kenapa dia ringan? Karena banyak membantu Nabi. Kalau saja dia bersahadat, dia surga dia. Seperti Nopal ya, Nopal. Atau pamannya Khadijah ya. Dia bilang, kau adalah seorang nabi. Kalau engkau sudah diutus, aku akan membelamu. Nah, dia itu bukan bersahadat, tapi dia berjanji, kalau engkau diutus oleh Allah kelak, akulah orang yang pertama akan membelamu. Berarti kata Nabi dia di surga. Walaupun dia bukan Islam tadinya. Tapi dia udah Islam itu. Karena dia begitu dia berjanji seperti itu, ternyata dia diwafatkan oleh Allah. Itu Nabi belum diutus. Karena dia bilang, kalau nanti kau sudah diutus, akulah yang akan membelamu kalau kau terusir dari kotamu, dari negaramu. Ternyata emang dia kaget juga, Nabi kok bisa terusir. Aku kan berbuat baik dan orang semua senang padaku karena aku adalah Al-Amin. Tapi ternyata dia terusir. Benar terusir. Hijrah dia ke Madinah. Ya, bayangkan ya, 13 tahun dia di Mekah berdakwah. Itu hanya pengikutnya 157. 13 tahun. Bayangkan. Hanya 157 pengikutnya.
Itu pun 87-an ya, kurang lebih itu adanya di Habasah. Hijrah ke sana para sahabat. Sisanya ya di Mekah. Kemudian Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Baru di situ mungkin berkembang ya, kurang lebih selama 10 tahun ya. Akhirnya Mekah dia taklukkan kembali dan ternyata emang terusir dia. Jadi benar itu si pamannya Khadijah itu. Gitu. Saya lupa namanya, Noval atau Haroka itu saya lupa namanya. Saudara yang dirahmati Allah. Ya, itu tadi ya, yang pertama itu apa? Senang berbuat kebaikan. Yang kedua, menepati janji. Nah, janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Bahkan untuk merealisasikannya, mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Untuk mengetahui hal itu, cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud As-So'ibani, As-Sama'ul Al bin Adiyah, dan Hajib bin Juraroh At-Tamimi. Ini tidak ceritakan di sini ya, dalam kitab ini. Ini hanya dirujuk ke kitab tersebut. Yang ketiga, harga diri yang tinggi dan sifat pantang menerima kepelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini adalah tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta, dan cepat emosi, meluap-luap bahkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa bersabar mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan. Jadi kalau mereka dihina, marah ya. Itu mereka cepat panas ya. Apalagi dilecehkan gitu ya. Dan apabila hal itu terjadi, maka mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan hulu atau tombak atau pedang serta mengorbankan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. Artinya sifat tidak senang dilecehkan. Yang keempat, tekad yang pantang surut. Ya. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tidak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal tersebut. Luar biasa ya kepribadian mereka itu. Kemudian kepribadian yang berikutnya adalah meredam kemarahan, sabar dan amat berhati-hati. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini. Hanya saja keberadaannya seakan diselimuti oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan langkah cepat untuk berperang. Nah, kan? Atau sifat dan akhlak mereka yang kelima. Yang keenam, gaya hidup lugu dan polos ala Baduy dan belum terkontaminasi oleh keberadaan atau peradaban dan pengaruhnya dari negara-negara sebelah ya. Aplikasi dari gaya hidup semacam ini adalah timbulnya sifat jujur, amanah serta anti menipu dan khianat. Nggak mau dia menipu ya. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab bagi dunia luar adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab meskipun sebagian akhlak di atas dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya esensi akhlak ini adalah akhlak yang amat berharga dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang, ya kan? Nggak banyak perubahan, tapi itulah akhlaknya. Sebagian ada dikoreksi sedikit-sedikit lah, yang gampang emosi mungkin itu dikurangin ya. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka adalah sifat menepati janji
adalah sifat menjaga harga diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin mengkikis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan tekad yang membaja. Ini ada dalam jiwa Nabi ya. Mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya selain sifat-sifat yang telah kita sebutkan di atas tersebut ya. Namun bukanlah maksud kita untuk di sini menyebutkan secara tuntas. Masih banyak ya akhlak-akhlak mereka yang mulia ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua ya. Apa yang benar itu datang dari Allah dan apa yang salah itu datang diri saya ya. Semoga ini bermanfaat untuk hari akhir saya kelak ya. Itu saja. Subhanakallah bihamdik. Ya, kita mengucapkan kafaratul masjid. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.